di rumah Allah. Di dalamnya Allah mendengarkan daripada bacaan Al-Quran kita. Di dalamnya kita sebut nama Allah. Kita diingatkan dengan ayat-ayat atau tilawah yang tadi sudah dibaca. Maka kata Nabi, tiadalah berkumpul mereka kecuali Allah memberikan 4 keuntungan baginya. Masya Allah. Yang pertama kata Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan nuzulus sakinah fi qulubihim. Allah akan berikan sakinah. Sakinah itu apa? Tenang. Tenang di dalam hati kita. Mungkin ada yang tadi sampai di sini lebih awal. Biasanya panitia yang lebih awal. Jam berapa tadi mulai? Jam 8. Ada yang jam 9. Ada yang belakangan lagi. Semua itu tidak akan sia-sia. Yang duluan pahalanya lebih banyak. Kalau kita ambil dari hadis Rasulullah SAW tentang orang yang sholat di masjid, ini bisa dianalogikan ke sana. Siapa yang datang lebih awal kata Rasulullah dari orang yang sholat berjamaah di majlis di masjid, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala berupa sama dengan seekor kuda atau seekor unta. Maka orang yang kedua belakangan dia akan mendapatkan pahala sebesar domba yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, Allah akan berikan sebesar telur. Jadi jauh banget tuh ya, unta atau kuda, kambing ya, dan telur. Nah telurnya beda-beda nih. Ada yang telurnya gede ya, telur apa yang gede? Telur soang ya. Telur angsa, ada telur bebek, ada telur ayam, ada telur puyuh, ada telur cicak, ada telur kuntu. Nah, kita dapat yang mana? Nah ini tentunya menjadi sebuah motivasi buat kita. Jadi siapa yang hadir di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan berupa pahala-pahala yang tidak pernah putus sampai akhirnya ibu sekalian kita menghembuskan nafas terakhir. Amin ya rabbal. Ada sakinah, ada ketenangan di dalam hati kita. Dan ketenangan ini mahal harganya ibu sekalian. Karena di rumah boleh jadi tidak senyaman kita ada di majelis ilmu. Ada tetangga datang ngomongin orang, akhirnya dapat dosa. Ada anak ibu sekalian yang bikin jengkel hati, akhirnya ngomel, marah. Akhirnya bukan dapat pahala malah dapat dosa. Ada ini, ada itu, ada segala macam ujian ibu sekalian sehingga kita tidak mendapatkan ketenangan. Tapi beda saat kita ada di majelis ilmu, ada di rumah Allah, hati kita menjadi tenang. Walaupun barangkali tidak menutup kemungkinan di rumah kita masing-masing banyak piring yang kotor, ya, banyak cucian yang belum dicuci, yang belum disetrika, rumah yang masih berantakan. Sudahlah, itu kita tinggalkan dulu karena kita mau konsen hadir di majelis bulanan, niatnya adalah kita silaturahim. Yang kedua mudah-mudahan bawa ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tenang hati kita. Kemudian kata Nabi SAW yang kedua adalah wa ghasiyatumur rahmah. Allah akan curahkan. Kalau yang namanya curah itu banyak ibu sekalian. Akan Allah guyur dengan apa yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Ibu, satu rahmat saja bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau rahmatnya banyak? Kenapa? Karena di majlis ilmu ini tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan turunnya bukan satu. Nabi menggunakan bahasanya ghosyiyah. Ghosyiyah itu ibu sekalian diguyur. Kalau namanya diguyur banyak apa dikit? Banyak. Jadi masya Allah di sini tempatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diguyur kita dengan rahmat Allah. Yang satu rahmat saja sudah bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Apalagi rahmat yang kita dapat tiba banyak. Inilah majelis itu. Maka pahala yang masya Allah tidak ternilai, tidak terhingga di sisi Allah adalah hadirnya kita di majelis ilmu. Walaupun hadirnya kata para ulama nggak dapat apa-apa, cuman duduk doang, habis itu dia ngantuk, dia tidur. Kata ulama itu masih lebih baik daripada dia di rumah.
Itu aja masih lebih baik, apalagi yang memang sungguh-sungguh datang nyimak ilmu, ikut tilawah ya, ikut kita meresapi sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa wa khaffaftuhumul malaikah, kita dikelilingi oleh para malaikat-malaikat yang mulia, di mana mereka cinta kepada orang yang berkumpul dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hadir di masjid, hadir di rumah Allah, kemudian dibacakan ayat suci Al-Quran, mereka membahas tentang firman-firman Allah, maka malaikat suka. Wah, kelihatan apa kagak? Malaikatnya nggak kelihatan karena bagian daripada makhluk yang gaib, dan ini bagian keimanan kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bagian daripada keimanan kita adalah iman kepada yang gaib, dan salah satu yang gaib itu adalah al-malak atau para malaikat yang mulia. Malaikat-malaikat hadir di majelis ilmu, malaikat hadir di masjid di mana dibacakan ayat suci Al-Quran di dalamnya. Ngapain mereka? Dijelaskan oleh Allah dalam surah Ibrahim. Di dalam ayat 6, ayat 7 di sana dijelaskan Ibu sekalian, bahwa para malaikat berkumpul ngapain? Mereka memandangkan istighfar. Buat siapa istighfar itu? Lil mu'minin walil mu'minat, untuk orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka beristighfar. Istighfarnya bukan buat mereka, tapi istighfarnya buat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khususan tadi ketika mereka hadir di majelis ilmu, mereka hadir di rumah Allah, maka semua yang hadir mendapatkan doa berupa permohonan ampun malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Boleh jadi kita datang banyak dosa ke majelis ya Bu ya, tapi setelah kita pulang dosa kita udah berguguran karena tadi doa daripada para malaikat yang mulia. Mendoakan apalagi mereka, kata beliau, kata para malaikat itu di dalam surah Ibrahim, ya Allah, janganlah engkau timpakan kepada mereka azab. Tuh. Jadi di samping kita dimintai ampunan, mereka mendoakan agar kita tidak ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti begitu sayangnya malaikat kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi diminta yang ketiga adalah dihapus kesalahan-kesalahan kita. Boleh jadi kesalahan kita banyak Ibu sekalian, tapi mereka meminta kepada Allah, hapuslah kesalahan daripada mereka yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di rumah Allah. Nanti kesalahan itu Ibu sekalian akan dibeberkan di hari kiamat. Tapi mereka yang maka kesalahannya Ibu sekalian tidak akan dibeberkan nanti di hari kiamat. Hapus semuanya, ditipek dari kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Ini adalah sebuah karunia yang luar biasa yang tidak kita dapati kecuali kita hadir di majelis ilmu. Yang terakhir kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa dzakarallaha biman indah, akan diabsen, disebut-sebut nama umat Nabi Muhammad yang hadir di majelis ilmu, yang hadir di masjid. Di sana di dalamnya tadi dua persyaratannya, dibacakan ayat suci Al-Quran dan yang dibahas adalah Al-Quran. Maka Allah menyebut-nyebut mereka di aras sana, dan kemudian didengar nama kita disebut fiman indah kepada siapa tuh? Fiman, orang-orang yang ada di sisi Allah. Siapa orang-orang yang ada di sisi Allah yang ada di aras sana? Tiada lain adalah para malaikat. Banyak banget malaikatnya Ibu sekalian. Kata Nabi, tiadalah satu hari malaikat masuk ke dalam Ka'bah kecuali Ibu sekalian berjumlah 7.000 malaikat. Jadi sehari masuk ke Ka'bahnya malaikat. Kita punya Ka'bah Ibu ya. Di Mekah itu Ka'bahnya kita manusia. Tapi malaikat punya Ka'bah yang menurut para ahli tafsir, dia terus naik vertikal ke atas. Di bawah arasnya Allah ada yang namanya Ka'bah para malaikat. Di sana Ibu sekalian malaikat masuk sehari 7.000 tidak keluar lagi. Dari kapan? Sejak diciptakannya langit dan bumi. Berarti udah banyak sekali.
dan mereka mendengar nama kita diabsen oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya wa zakarallah, Allah menyebutnya, Allah mengingatnya, firman indah yang didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rugi kalau ada majelis ilmu kita enggak hadir. Masya Allah. Jadi ibu sekalian, pertemuan kita ini pertemuan yang akan menghadirkan keimanan, menghadirkan kekuatan daripada ruh kita. Sesungguhnya dalam diri manusia ada 3 yang dibutuhkan ibu sekalian. Diri kita ini terdiri dari jasad. Inilah jasad kita, Bu. Kelihatan ya Bu ya. Yang kedua, di samping jasad kita punya ruh. Jasad diciptakan oleh Allah lebih awal. Saat kita ada dalam kandungan ibu kita, mulai pertemuan antara sperma dengan ovum yang disebut dengan zigot. Jadi cikal bakal manusia. Maka ibu sekalian, jasad kita terus berkembang, di mana sel-sel itu membelah diri sampai akhirnya usianya 4 bulan atau 120 hari. Jasad kita terus berkembang. Kemudian apa yang terjadi? Di usia itulah Allah tiupkan ruhnya. Nah, berarti kekuatan yang atau unsur yang ada di dalam diri kita manusia, yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh. Menyempurnakan, membedakan antara makhluk Allah yang satu ini yang bernama al-insan dengan yang lain ada, yaitu apa? Akalnya. Ibu ya, kita diberikan akal. Maka ibu sekalian, beda dengan binatang. Binatang ada jasad, ada ruh, tapi tidak ada akal. Kita, Masya Allah, sempurna. Ada jasad, ada ruh, ada akal. Maka 3 elemen, 3 item yang ada di dalam diri kita ini butuh yang namanya gizi, butuh yang namanya makanan. Kalau orang cuma jasadnya doang, olahraga sampai badannya bagus, atletis gitu Bu ya, pokoknya tingginya sama berat badannya Bu seimbang, sesuai ya. Ini Masya Allah. Jadi kalau ada kontes kecantikan ya, ini diukur, segala-galanya diukur, ditimbang, segala-galanya ditimbang. Yang sangat ideal maka dia adalah pemenang. Nah, jadi kalau ini saja yang kita perhatikan, berat badan seimbang, atletis dan sebagainya, belumlah kita disebut dengan fi ahsani taqwim. Belum masuk ke dalam derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan. Kalau dari sisi jasad saja, maka ibu sekalian, ini adalah nilai yang sangat rendah dari sisi manusia. Manusia yang terendah, yang hanya memikirkan jasadnya saja. Lalu apa yang terjadi ibu? Apakah jasad ini nggak perlu kita jaga? Sangat perlu. Kenapa? Karena jasad yang sehat menopang ibadah kita. Bagaimana kalau jasad kita nggak pelihara? Punya ginjal nggak dipelihara, punya lambung nggak dipelihara, punya paru nggak dipelihara, yang haram-haram masuk, yang kotor-kotor masuk, maka di sini ibu sekalian menyebabkan kita akhirnya menjadi sakit karena kecerobohan kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apa yang datang berupa kebaikan dalam dirimu itu datangnya dari Aku. Tapi apabila ada kerusakan, ada penyakit, ada segala macam hal, itu adalah datang dari dirimu sendiri. Coba kita introspeksi. Kenapa saya sakit lambung? Karena makannya gak teratur, ditambah lagi sukanya sama yang pedes, sama yang asam. Nah, akhirnya tubuh kita mengalami kerusakan. Itu karena apa? Karena perbuatan kita sendiri. Hipertensi, Allah tidak menginginkan ada umatnya hipertensi. Allah kasih makanan yang halal, thayyibah, mubarakah. Tapi ternyata banyak orang yang mengidap hipertensi. Mohon maaf buat yang punya hipertensi ya Bu. Ini pasti ada kesalahan sebelumnya. Bisa jadi mungkin suka banget sama ikan asin.
Kalau nggak ada ikan asin nggak selera makannya, nggak nafsu. Nah ini bisa menyebabkan akhirnya darahnya tinggi. Atau ibu sekalian bisa jadi disebabkan karena memang emosi yang tidak stabil. Di dalam Islam kita disuruh jangan marah, kata Nabi, jangan marah. La taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, kamu pasti masuk surga. Emosi yang kita perturutkan, ibu sekalian, ini akan memicu yang namanya hormon, ibu sekalian. Salah satu hormon yang ada dalam tubuh kita, dia berlebihan, maka hormon ini akan menyebabkan kita akan hipertensi. Berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam diri kita. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah menginginkan kita sehat walafiat. Jadi tubuh, walaupun tadi saya katakan orang yang hanya fokus ke tubuh, ini tidak menjadi orang yang fi asli takwim. Tapi bukan berarti tubuh tidak kita perhatikan. Tetap kita jaga dalam rangka syukur nikmat. Alhamdulillah Allah sudah kasih kita sehat, Allah kasih kita dengan indera yang sempurna. Ibu ya, kita bersyukur kepada Allah. Mengubahnya itu yang gak boleh. Mengubahnya maksudnya apa? Allah sudah ciptakan hidung kita 2 cm, tapi kita pengennya 4 cm. Nah, itu namanya mengubah. Ini bukan mensyukuri, tapi tidak bersyukur dengan apa yang Allah beri. Terkait dengan jasad, ini hukumnya haram dalam Islam. Kalau orang luar negeri kok ada yang mereka merubah-rubah semua apa yang Allah ciptakan. Ibu, karena mereka tidak beriman, ibu ya. Mereka tidak mengerti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Namun ada efek yang sangat besar dalam diri mereka. Salah satunya apa? Silikon yang mereka masukkan, ibu sekalian, di dalam tubuhnya, ini adalah seperti bom waktu yang satu kesempatan nanti akan memakan jasadnya sendiri. Akhirnya ada yang kanker kulit ya, ada yang kanker segala macam, ini menyebabkan akhirnya tambah sakit. Itu pasti ada efeknya. Kemudian yang kedua adalah ruh kita, Bu, yang tadi ditiupkan pada usia berapa? 4 bulan 120 hari. Maka saat ditiupkan ruh itu, ibu sekalian, Allah menyatakan disitulah Allah tetapkan ajalnya, disitulah Allah tetapkan rizkinya, Allah tetapkan nasibnya, baik dan buruknya itu ditetapkan pada usia 4 bulan saat kita ditiupkan ruh. Ibu, jadi ruh itu satu hal yang Masya Allah, badan kita nggak bergerak, dengan adanya ruh jadi bergerak. Yang tadinya belum ada denyut jantung ya, kan denyut jantung itu di usia 4 bulan, berarti sudah ada ruh. Maka banyak orang yang bersyukur, syukur hamil itu Bu ya, syukuran kehamilan itu usia 4 bulan. Kenapa? Karena ruhnya baru ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ruh ini apa makanannya? Kalau jasad jelas makanan, ibu ya, makanan yang halal dan baik ini adalah menjadi asupan yang kita butuhkan agar isi kita sehat. Ruh kita juga butuh makanan, ibu sekalian. Apa yang harus kita siapkan ruh ini? Yaitu iman. Imannya harus dicas, dikasih makan. Ruhnya ini kalau lagunya siapa Bu? Opik ya, itu namanya ada tombol hati. Makanan hati, ibu sekalian. Jadi roh kita ini ada membutuhkan dari asupan-asupannya agar roh kita hidup. Apa asupannya? Yaitu iman yang kuat, ilmu yang dalam. Bagaimana agar ilmu kita dalam? Maka harus dicari ke majelis ilmu. Bagaimana agar iman kita kuat? Kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perpaduan antara ilmu dengan iman inilah Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat di antara kita yang ada kesejajaran antara iman dan ilmu. Orang yang beriman gak berilmu, ibu sekalian, bisa jadi ini ibu sekalian, dia ibadahnya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena dia nggak tahu mana yang batal, mana yang tidak. Dia nggak tahu. Rajin aja dia sholat, dia berwudu, rajin aja dia melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, tapi dia nggak tahu ilmunya. Maka kata Nabi, salah satu
indikasi orang yang tidak berilmu, dia puasa tapi puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia nggak tahu ilmunya. Apa yang membatalkan puasanya? Puasa mulutnya saja, tapi ternyata lisannya ngomongin orang. Puasa dari makan dan minum, tapi hatinya dengki, hatinya hasad, hatinya sombong. Sehingga apa yang terjadi? Ilmu nggak masuk ke dalam dirinya, dia hanya ibadah saja, sampai akhirnya di masa Rasulullah SAW ada seorang wanita yang lewat, kemudian sang sahabat berkata, ya Rasulullah, telah lewat ahli surga di belakang kita. Kata Rasul, siapa? Itu. Kata Rasulullah, hiya binar, dia di dalam neraka. Sahabat kaget, ya Rasul, bukankah dia rajin sholat, bukankah dia rajin puasa, sampai terkenal di kampungnya dia ahli ibadah. Kata Rasulullah, tidak. Ternyata dia nanti ditempatkan di dalam neraka. Kenapa ya Rasulullah? Karena lisannya menyakitkan banyak orang. Berarti dia ibadah tapi tidak diiringi oleh ilmu. Nah, ini bisa jadi tersesat, Ibu sekalian. Begitu pula ilmu tanpa ibadah, pintar sampai profesor, tapi dia nggak mau ibadah. Orang yang seperti ini pinternya kebelingkar. Lihat tuh Israel, pinter dia, tapi pinternya buat ngebodohin orang, pinternya buat membunuh orang. Sampai terakhir itu saya dapat berita, dia bikin robot anjing. Itu yang untuk melacak tentara-tentara Hamas, ya, itu melalui dia sendiri takut masuk ke terowongan, karena ada yang masuk terowongan Hamas akhirnya terjebak dan akhirnya jadi korban. Akhirnya sekarang yang mereka masukkan adalah anjing-anjing pelacak, tapi bukan anjing benar. Ini anjing robot yang disetel sedemikian rupa yang dia bisa menyerang, yang dia bisa mendeteksi, memotong setiap lingkungan yang dia masuki, untuk mendeteksi di mana kekuatan atau letak daripada tentara-tentara mujahidin Palestina. Lihat Ibu, jadi pinternya orang-orang yang tidak beriman adalah pinternya untuk membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini juga nggak benar. Jadi bagaimana dengan kita? Rasulullah SAW menyuruh kita fisiknya dijaga, ruhnya juga dijaga dengan ilmu, dengan iman. Jadi insya Allah dengan ilmu yang mumpuni, imannya kuat, di rumah walaupun ngajinya cuma seminggu sekali ke majelis, ternyata di rumah rajin buat baca Quran, rajin baca terjemah, alhamdulillah bisa baca tafsir, kita dengerin ceramah. Sekarang kita punya gadget yang gampang Ibu belajar. Di situ ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad, Ibu ya, ada Ustadz keren yang bisa memberikan ilmu kepada kita. Manfaatkan fasilitas-fasilitas tadi sehingga bertambahlah ilmu kita. Nah, yang ketiga ini adalah akal. Asupan akal apa tadi? Ya, tidak terlepas dari yang namanya ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi Adam saat diciptakan, Ibu sekalian, ditolak oleh para malaikat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Di sana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lihat kalimatnya. Para malaikat saat diinformasikan oleh Allah bahwa Allah akan mengangkat sang khalifah dari manusia, yaitu Adam. Pada saat itu malaikat berkata, ataj'alu biha ma yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kenapa engkau jadikan Adam menjadi khalifah sementara kami para malaikat mensucikan engkau, memuji engkau, bertasbih kepada engkau? Jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Maka lanjutan ayatnya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam nama-nama semua yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum
shadiqin. Malaikat, kalau emang kamu benar, sebutin tuh nama-nama yang ada di langit dan di bumi. Apa ini namanya? Apa ini namanya? Ternyata malaikat berkata, apa kata malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali ilmu yang Kau berikan kepada kami. Lihat ini. Malaikat masih kalah dengan manusia. Manusia yang punya ilmu, maka Allah lebih memuliakan Nabi Adam. Sehingga keputusannya kata Allah, ya wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kau kepada Adam, karena Adam lebih mulia karena dia punya ilmu. Ini dia ilmu. Ilmu inilah yang menjadi asupan daripada akal kita, Ibu sekalian. Maka disinilah Allah muliakan kita. Fi ahsanit taqwim, di dalam diri manusia terdiri dari 3 elemen tadi. Ada jasadnya yang dijaga, ada ruhnya yang diberikan asupan ilmu dan iman, kemudian ada kekuatan akal yang diisi dengan ilmu yang manfaat. Jadi Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi fi ahsanit taqwim, manusia-manusia mulia yang dibanggakan oleh Allah dan Rasul, bahkan di zaman Nabi Sulaiman, Ibu sekalian, yang paling mulia, yang bisa menghadirkan singgasana, bahkan istana ya. Saya awalnya mengatakan ini singgasana, ternyata kalimatnya al-arsh. Arsh ini artinya kerajaan. Berarti bukan singgasana, Bu, kerajaan Ratu Balkis dipindahin. Kata malaikat, siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan? Maka ternyata ada ibrit berkata, aku bisa menghadirkan istana Balkis dari engkau duduk kemudian berdiri. Kata Nabi Sulaiman, siapakah yang bisa lebih cepat lagi? Berkatalah seorang manusia di antara manusia. Jadi bukan jin ya, Bu, manusia yang Allah berikan ilmu kepadanya. Lihat ini keistimewaan manusia. Dia tidak bisa dikalahkan oleh jin, dia tidak bisa dikalahkan oleh malaikat. Sempurna. Apa kata dia? Aku bisa menghadirkan arasnya Balkis itu sebelum kau berkedip. Tuh, langsung hadir. Masya Allah, ini kan luar biasa Ibu ya. Pakai ilmu apa ini? Ilmu yang Allah berikan kepada orang yang istimewa di antara manusia. Kalau para ulama kita bilang ilmu laduni, ilmunya gak bisa dipelajari. Ada nabi yang seperti itu, bahkan Nabi Musa gak bisa ngikutin ilmunya. Siapa nabi? Nabi Khidir. Nabi Khidir ilmunya gak bisa diikuti sama Nabi Musa. Maka kata Nabi Khidir, kamu gak akan sabar ngikutin aku. Pasti aku sabar wahai Nabi, berikan ilmu padaku. Diceritakan di akhir suratul Kahfi, Ibu sekalian. Ketemu sama nelayan. Ternyata Nabi Khidir bolongin itu perahunya nelayan. Nanyalah Nabi Musa, wahai Nabi, wahai guru, kenapa engkau bolongin ini perahu padahal dia orang miskin? Kalau engkau bolongin berarti rusak nih perahu, satu-satunya yang dipakai buat nelayan. Kata Nabi Khidir, ya aku udah bilang dari awal, kamu gak akan sabar bersamaku. Ini ilmu Ibu sekalian. Padahal tadi kata Nabi Khidir, kalau engkau bersamaku sabar dan jangan bertanya. Ternyata Nabi Musa nanya, gergetan, lah ini punya nelayan, nelayannya miskin, kenapa dibolongin? Kan gak bisa nelayan lagi nanti. Nah ternyata jawabannya kata Nabi Khidir di akhir percakapan, kata Nabi Khidir, ternyata Bu, ada hikmah di belakangnya. Kalau perahu ini tidak dibolongin, ada perompak-perompak yang kerjaannya adalah ngambilin perahu nelayan. Maka perahu yang diambil perahu yang cakep, perahu yang bolong nggak diambil. Makanya perahu orang ini dibolongin biar selamat dari perompak-perompak yang ada di sana. Baru Nabi Musa, oh tuh ilmunya nggak nyampe dan seterusnya. Jadi kisah di mana ada manusia-manusia yang diberikan oleh Allah ilmu yang luar biasa karena fadilah atau keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Dan di zaman Nabi Sulaiman ada. Nah, siapakah dia? Dialah yang di dalam kisah tafsir diceritakan bernama Asif.
pakai sod. Asif, ya Bu ya. Ini orang namanya Asif, orang yang cerdas, yang pintar. Dan ternyata para mujahidin Palestina sekarang mereka memiliki rudal yang paling canggih. Rudalnya pun dinamakan dengan Asif. Nah, ini Masya Allah, ini luar biasa. Pas saya dengar berita ini, oh saya ingat kisahnya Nabi Sulaiman Asif ya. Makanya orang Sunda banyak namain anaknya Aseh. Ada kaitannya nggak tahu deh ya. Ya, ini Masya Allah Bu ya. Nah, jadi ternyata luar biasa manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah adalah ketika mereka memiliki ketinggian derajat di sisi Allah dengan mengisi seluruh daripada bagian yang ada di dalam tubuh kita dengan tawazun. Tawazun itu seimbang. Jadi orang-orang yang hanya memikirkan jasadnya, sibuk Bu. Kalau ada jerawat, apaan ya, obat apa nih gitu ya. Oh, kalau ada apa di tubuhnya udah sibuk, sangat sibuk memikirkan bagaimana caranya. Timbangan naik dikit udah uring-uringan. Duh gimana, heboh lah ya pokoknya. Ini kok timbangan yang salah apa badan saya yang salah. Nah ini ibu sekalian, kalau masalah fisik heboh manusia. Masalah makan nomor 1, di mana makanan yang paling enak dikejar, dicari. Apa itu namanya Bu? Kuliner ya, dimana ada pokoknya dicari ya, makanan dan makanan. Padahal itu bukanlah yang utama. Jadi ibu sekalian, tugas kita adalah tadi bagaimana kita tawazunkan, kita seimbangkan antara tadi kebutuhan fisik kita, kebutuhan rohani kita, dan kebutuhan akal kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa menuju kepada derajat yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang ibu sekalian udah tua, fisiknya kuat, bagus, bahkan pemimpin beberapa klub senam. Tapi ternyata ibu sekalian dia hanya kuat di fisik, tapi dia nggak kuat di rohani, dia nggak kuat di ilmu dan iman. Apa akhirnya? Ternyata stroke juga. Tapi beda dengan orang yang rajin baca Quran. Imannya kuat. Akhirnya Pak, usia 80 tahun masih kuat ke masjid, 80 tahun masih bisa baca Quran. Masya Allah, berkah ya Bu. Jadi dari 3 item yang ada di dalam tubuh kita, yang paling utama tadi adalah ruh kita yang harus dikasih asupan ya Bu ya. Kekuatan iman, ilmu, ini harus menjadi asupan buat diri kita, pun tidak dengan meninggalkan jasa. Jadi semua ini menjadi kewajiban kita. Ayo, di samping badan kita kasih makan, rohnya harus dikasih iman yang kuat, akalnya dikasih ilmu yang manfaat. Masya Allah, jasad yang kuat ibu sekalian ini menopang ibadah kita. Bagaimana mungkin kita bisa ngaji kalau fisiknya sakit? Ya kan ngaji, sholat sunnah aja udah meriang kena air. Akhirnya ibu sekalian gak sholat sunnah. Sholat wajibnya bagaimana? Duduk ya, karena palanya udah kelingan. Nah ini kalau fisik nggak dijaga pun bisa mengganggu daripada aktivitas ibadah. Mudah-mudahan ibu sekalian kita diberikan kekuatan iman dan Islam ya Bu ya, diberikan kekuatan istiqomah, diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki kita yang halal thayyibah mubarakah, sehingga kita bisa berbagi, kita bisa ziarah ke tanah suci, kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina, kita bisa banyak melakukan amal-amal soleh, sehingga mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan hambanya yang solehah, yang bahagia dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sekali-kali kata Rasulullah, Allah tidak pernah melihat suara apa Bu? Gambar wajah kita, cantikkah kita, sederhanakah kita, jelekkah kita, Allah nggak pernah lihat. Putihkah kita, hitamkah kita, Allah nggak pernah lihat. Dan jasad kita pun tidak pernah dilihat oleh Allah. Yang kegemukan, yang kekurusan, yang sedang, nggak pernah dilihat sama Allah.
Tapi kata Nabi, wala yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hatimu, adakah iman di dalam dada. Allah melihat kepada amalmu, adakah amal kita kerjakan sebagai buah daripada iman itu. Adakah keikhlasan di hati kita, sehingga Masya Allah dengan ikhlas itu amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ibu sekalian, hadirnya kita di majelis ilmu ini memberikan cas buat keimanan kita. Sama dengan handphone kita, Bu. Kalau nggak dicas, lobet, Ibu ya. Udah lobet, akhirnya ada suami nelpon, tulalit ya. Nggak bisa nyambung ya. Padahal mau kasih info, mau diajak jalan-jalan. Ya beritanya telat deh ya. Nah ini iman kita juga begitu. Kalau kita nggak cas, Ibu sekalian, imannya lobet, akhirnya mau ngapa-ngapain melakukan amal jadi males. Kalau males, kita tertinggal dari saudara-saudara kita yang lainnya. Mereka pahalanya udah banyak, kita masih segini-gini aja. Bukan? Ayo semangati diri kita, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang semangat dalam iman, Islam dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah sampai akhir hayat. Semoga mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya secara pribadi. Mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.